Oke ya, kita sekarang start untuk praktikum berikutnya ya. Jadi saya akan mengajak Anda ya menginvestigasi lah katakanlah begitu ya, hubungan code yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi kode hubungan ya itu kita aplikasikan untuk transmisi digital ya, modulasi BPSK dan demode BPSK ya. Nah itu ada beberapa subbab yang saya minta Anda akan membuat ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Jadi yang nomor satu ya, nanti ini hanya sekedar coba ya. Jadi inputnya bilangan begitu ya. Inputnya bilangan ini saya beri contoh kalau kita pakai softwarenya MATLAB okay, atau Octave. Nah, kalau misalkan Anda menggunakan program lain, nah silakan nanti di-convert misalkan yang ke C ya, jadi di-convert ke C. Nah, oke ya, jadi pertama kali ini kan ini sebenarnya sudah saya bahas ya minggu lalu. Jadi inputnya itu hanya bilangan saja, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, contoh misalkan ya. Oke, saya lanjut aja dulu ya. Kemudian yang nomor 2 itu ya, daripada percobaan ini yang kedua itu adalah kita pakai gambar ya, image gitu ya. Image misalkan logo pen gitu ya. Jadi difotokan terus dikut ya, dibalik akhirnya muncul juga nanti logonya pen begitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita pakai nanti untuk ini saya introducing dulu ya mode dan demode binary display ini gitu ya. Jadi modulasi digital yang sangat sederhana itu seperti apa? Ya, ini juga sudah ada sampel programnya, jangan khawatir ya, biar lebih cepat memahami. Saya lanjut dulu, kemudian subbab. Subbab berikutnya ya, yang 2.4 ini hubungan code kalau kita gunakan pada modulasi demode BPSK itu ya. Jadi nanti gambar yang sudah kamu olah tadi itu ya, itu nanti diimplementasikan ke transceiver ini ya, transceiver BPSK. Nah, itu seperti apa nantinya. Jadi ada secara garis besar ada 4 topik dalam hal ini ya. Nah, sekarang kita bahas lebih detail lagi ya. Saya mulai ke awal lagi ya. Oke. Yang ini ya, jadi ini pemanasan dulu ya. Jadi kalau misalkan Anda sukses ya melaksanakan eksperimen pemrogramannya ini ya, jalan begitu ya. Nah, itu baru bisa melanjutkan yang berikutnya ya. Jadi sekali lagi di sini saya mengambil input yang sederhana begitu ya. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sebagai sinyal ya, sinyal informasi kan gitu ya. Nah, ini nanti kita generate banyak-banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali 3, 15 ya. 15 katakanlah 15 titik begitu ya. Di mana inputnya nomor 1, 6, 2 dan seterusnya ya. Jadi nanti seperti apa 15 titik. Nah, sedangkan ya simbol daripada informasi ini ya itu kan kombinasi antara 1 sampai 6 kan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, asumsinya di sini ya probabilitas daripada masing-masing simbol ini adalah seperti berikut ya. Jadi P sama dengan 0,3, 0,25. Ya. Yang pertama adalah ini inputnya ya. Kemudian yang kedua adalah simbol ya. Anggap ini simbol jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan probabilitas seperti ini ya.
karena ada 6, harusnya probabilitas juga ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Nah, dari simbol yang Anda asumsikan ini dan probabilitasnya adalah ini, maka kita sudah bisa membuat sekarang ini apa namanya dictionary-nya ya. Nah, dictionary-nya ini mempergunakan function-nya ya yang ada di MATLAB itu atau di Octave itu bisa panggil Huffman-Dix ya, Huffman Dictionary. Kombinasi simbol sama P nanti akhirnya akan keluar untuk 1 nanti kode word-nya seperti apa ya, 2 kode word-nya seperti apa, 3 dan seterusnya ya. Nah setelah itu baru dipakai ya dictionary-nya itu untuk menginputnya ya. Sehingga kalau nanti inputnya 6 duluan muncul nanti hasil inputnya itu berapa ya, 2 hasil inputnya berapa dan seterusnya ya. Nah, pakai perintah open enqueue ini. Nah, karena kita anggap ini sangat sederhana ya, jadi dianggap ini ideal gitu ya. Nah, saya sekali lagi saya buat ini apa namanya bloknya seperti ini ya. Jadi ini adalah inputnya ya, kemudian ini decode langsung ya. Nah, jadi tidak ada informasi yang di input itu tidak diganggu gitu ya, karena kita mencoba ini baru ibaratnya tuh ini apa namanya seperti yang saya bilang tadi pemanasan dulu ya, ya benar apa yang akan kita input dari outputnya itu harus benar ya. Nah, informasi tadi ini ya yang di SIG ini, jadi kan ada 15 titik lah ibaratnya begitu ya. 15 titik nanti di-encode sesuai dengan dictionary-nya ini muncul di sini. Ya, output-nya ini. Ya. Nah, begitu ini sudah muncul di sini ya, kita coba kita proses balik ya, decoding. Nah, proses decoding itu tinggal ambil ini ya, Huffman decode ya, Huffman decode. Nah, inputnya apa? Inputnya tentunya ya yang keluar dari sini ya, Hakut ini ya. Hakut, dictionary akhirnya nanti akan muncul sinyal yang sama persis dengan yang kita kirim di sini gitu loh. Ya, jadi sinyal informasinya yang berupa bilangan ini ya itu harus sama persis yang ada di output. Nah untuk nge-test bahwa ini sama atau belum sama pakai perintah ini ya. Nah ini silahkan dipakai. Kalau dia 1 ya berarti sudah benar ya informasi yang dia terima sama dengan yang dikirim. Nah kalau ini sudah benar, saya minta ini diperbanyak dulu ya. Dalam artian untuk troubleshooting ya. Jadi ini kan cuma 15 titik ya. Nah, Anda besarkan aja sembarang berapa misalkan 1.000 atau 10.000 gitu ya untuk ngetes bahwa ini memang sudah berjalan gitu loh, sudah benar gitu ya. Mau dicoba diubah-ubah probabilitasnya ya silakan ya. Jadi biasanya begitu untuk ngetes bahwa komen-komen yang kita pakai ini sudah secara ini harus benar menghitung ya. Jadi kalau dirubah ininya ya parameternya dia harus menghasilkan hasil yang sama, dalam artian sama benar maksudnya ya. Nah kalau Anda nanti ngerubah ini ya mau merubah apa namanya jumlah simbol ya silakan. Nah, silakan Anda bisa berkreasi di sini mau jumlah simbol jumlah informasinya dirubah ya silakan. Atau ini yang mau dirubah yang ini sebagai fix misalkan datanya, nggak apa-apa. Nah hal-hal seperti itu yang saya minta Anda menulis di laporan ya. Mungkin setiap mahasiswa tidak sama ya evaluasinya ya, evaluasinya tidak sama, tidak masalah.
Jadi karena seperti yang saya bilang tadi, bisa bisa dilaksanakan ya sesuai dengan keinginan si dalam hal ini si operator ya, programmer begitu ya, mau ngabrik peluangnya ini, probabilitasnya atau gimana. Cuma saran saya hati-hati di sini ya, yang harus Anda garis bawah di sini kan, walaupun boleh dirubah sembarang yang ingin Anda inginkan begitu kan, cuma ada rambu-rambunya ya enggak. Jadi rambu-rambunya apa? Rambu-rambunya itu adalah tentunya probabilitas ini ya. Kalau dijumlah probabilitasnya kan harus 1 ya. Jadi jangan sampai over di sini ya. Terus pokoknya karena cuma mengubah sembarang gitu ya. Akhirnya ini lebih 1 koma kan, tidak mungkin itu ya, probabilitas 1 koma gitu ya. Oke, itu ya. Saya kira tidak terlalu rumit itu ya, yang nomor 1 ini. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut yang ke modul 2 ya, atau sub yang kedua. Ini juga saya sudah kirimkan ya, listing programnya dalam M-file. Nah, silakan diobrak-abrik itu. Yang jelas ya, input nanti berupa gambar di sini ya. Inputnya berupa gambar. Jadi image gitu ya, file image. Contoh aja saya pakai logonya Pens gitu ya. Logonya Pens. Nah, ini kita akan coba kirim begitu ya. Nah, kirim terus sebelum dikirim ya di encode ya begitu ya. Di encode dulu kalau berupa image itu seperti apa jadinya. Kemudian karena kita anggap bahwa salurannya adalah ideal ya, jadi tidak ada rugi-rugi di situ, tidak ada kesalahan. Jadi setelah di-encode, kemudian langsung di-decode ya. Nah, seharusnya gambarnya nanti muncul sama gitu ya, karena kan ideal ya, tidak ada diganggu lah gitu ya, hasil inputnya itu tidak diganggu sehingga muncul gambar yang sama harusnya ya. Nah, proses-proses yang dilakukan di dalam di dalam image ini ya, jadi nanti secara garis besar ya, dia akan membaca dulu ya. Dia membaca dulu gambar yang saudara inputkan di sini ya. Kemudian ada proses converting dulu ya, image to Grizzle. Jadi itu sudah saya berikan ya sampel programnya, nanti dicek di situ. Nah, dari situ kemudian Anda akan bisa mendapatkan dictionary-nya ya. Nah, dictionary-nya dia mengasumsikan di situ adalah 0 sampai 255 ya. Jadi 0 sampai 255. Ini apa maksudnya 0 sampai 255? Ini nanti adalah kombinasi daripada input berupa gambar ini ya. Jadi 0 1 2 3 atau 1 2 3 sampai 256 misalkan. 0 ya 0 sampai 255 ya. Nah, masing-masing atau bilangan ya antara 0 sampai 255 itu ya nanti akan digenerate sedemikian rupa dia memiliki probabilitas masing-masing begitu ya di antara titik ini. 0 sampai 255 itu berarti ada sebanyak 255 probabilitas yang dimiliki oleh bilangan-bilangan ini gitu loh. Ya.
Jadi nanti Anda cek di situ ya, komennya itu nanti dia pakai pro sekian ya, para variabelnya ya, variabelnya sekian. Nah, dari dictionary yang 255 buah itu akan dipakai untuk apa namanya, untuk katakanlah merepresentasikan ya kode daripada image ini, gitu ya. Nah, nanti akhirnya ketemu outputnya. Itu berarti ini kan dianggap ideal begitu ya. Setelah proses input itu ketemu ya, nah itu dilakukan proses kebalikan ya, atau decode di sini. Ya, decode, ada prosesnya di situ, kemudian nanti setelah itu apa? Itu dicetak ya, dicetak gambarnya pakai perintah im write gitu ya perintahnya. Nama filenya itu nanti adalah decode akhir ya, decoded akhir. Nah, silakan dibuka nanti ya, karena di decoded akhir itu dia di filenya itu apa namanya, di print atau dicetak di folder ataupun directory yang saudara taruh programnya M-file itu ya. Nah, dia akan ditempatkan di situ. Nah, jadi kalau ingin melihat ya, Anda akses gambar keluaran daripada hasil decodingnya itu ya. Kalau dalam hal ini nama filenya adalah decoded, ada garis ini ya, bawah begitu, decoded akhir.jpg ya. Nah, akhirnya ketemulah gambar ini gitu. Jadi input dan decode-nya ini ya sudah berhasil gitu ya. Oke ya. Kemudian saya lanjut, karena kan aplikasinya nanti adalah untuk modulasi BPSG ya. Nah, ini saya jelaskan sekilas gitu ya. Bagaimana sih proses memodulasi dan mendemod BPSG itu ya. Jadi sangat sederhana ya, yang saya ambil contoh ini biar tidak terlalu berat mikirnya ya. Jadi ini ada dua ini ya, gambar ini mungkin mahasiswa dari IT saya harus asumsikan dulu kalau gambar ini menunjukkan ini adalah skematik pemancar dan penerima gitu ya. Ini biasanya kita sebut TX dan RX gitu ya. Nah, transmitter dan receiver. Nah, ini ada antenanya begitu ya. Nah, di sini ya, di sini ada proses yang namanya modulasi digital ya. Terus nanti di sini ada proses demodulasi untuk mengembalikan simbol-simbol itu menjadi simbol asli gitu ya. Nah, karena ini sistem komunikasi digital ya, jadi inputnya harus 0101 gitu ya. Nah, 0101 dimasukkan di sini, kemudian diolah gitu ya. Diolah oleh si kotak TX ini yang isinya itu adalah modulator ya. Atau dalam hal ini modulator BPSG. Nah, saya sudah singgung sebelumnya bahwa konstelasi daripada sinyal konstelasi daripada modulator BPSG itu hanya seperti ini, sederhana. Jadi tidak -1 ya berarti +1 gitu. Jadi ibaratnya kalau Anda di sini punya input digital 01, 0, 0, 0 dan seterusnya. Nah, ini artinya ya streaming input di sini itu dipetakan ke dalam sinyal konstelasi BPSG itu seperti ini ya. Jadi satu simbol ini ya, satu bit ini mencerminkan juga satu simbol BPSG ya. Itu nanti berkorelasi dengan -1 ya. Yang satu di sini
posisi 1. Yang ketiga itu nanti min 1 lagi. Begitu seterusnya. Ya. Jadi ibaratnya input streaming ini itu dirubah menjadi kombinasi min 1 dan 1. Nah, itu yang melakukan siapa? Jadi kalau Anda membuat sendiri, bisa pakai seperti ini ya. Nah, sorry, ini. Nah. Jadi nanti min 1 sama 1. Enggak min 1 di sini. Enggak min 1 ya positif 1. Titik. Hanya 2 titik ini aja. Ya. Nah, ini kalau ingin detailnya di sini tentunya Anda harus mengasumsikan berapa bit yang saudara ingin generate kan begitu ya. Nah, gitu. Terus nanti apa namanya bagaimana mengenerate bool 1 pakai perintahnya ini. Ya. Ada banyak cara ya. Yang jelas Anda pertama kali harus mengasumsikan berapa bit yang saudara akan kirimkan gitu ya. Nah, misalkan aja di sini 10 pangkat 3 berarti ya 10.000 bit yang akan saya kirim. Nah, 10.000 bit itu kan tadi saya bilang harus berupa digital 01. Nah, ini cara daripada membangkitkan 01-nya. Ya. Ada perintah run n begitu 1,n. Ya. Harus lebih besar daripada 0,5. Nah, kemudian baru terus modulasi BBSK-nya ini jadi min 1 dan 1 itu. Nah, kemudian ya Anda juga harus mengetahui bahwa kalau sinyal ini dikirim ya, kirimkan sinyal informasi yang sudah berhasil dimodulasikan ini kan dikirim begitu ya oleh antena transmitter ini ke lingkungan begitu ya. Nah, ini katakanlah ini lingkungannya, environment ya, di alam nyata begitu kan. Sinyal yang dikirimkan itu kan berupa gelombang elektromagnetik sebenarnya ya. Nah, kemudian di dalam environment itu nanti ada yang namanya parameter signal to noise ratio ya, atau EB 0 dB ya, energi bit per 0 dB atau SNR ya, sama aja. Nah, itu bisa diskenariokan kondisi environment itu antara min 3 sampai 35 dB ya. Nah, inilah yang akan berpengaruh terhadap sinyal informasi yang dikirim oleh si TX ini ya. Jadi kan tidak mungkin sinyal yang apa namanya yang dikirim TX itu juga akan pasti didapat sama dengan yang diterima oleh si receiver RX ya. Karena di alam nyata ya itu pasti sinyalnya itu terjadi degradasi gitu ya. Ada noise, ada efek fading dan seterusnya. Nah, ini akan kita skenariokan juga di kondisi simulasi yang kita buat gitu. Sebenarnya boleh aja ini ideal gitu ya. Jadi sinyal yang diterima oleh ini sama persis dengan yang ini ya, boleh aja untuk pertama. Tapi berikutnya nanti Anda harus membuat kondisinya seperti di alam nyata begitu ya. Ada perubahan efek fading begitu ya yang harus diperhitungkan gitu ya. Ini saya gambarkan sekilas ya. Jadi ini maksudnya gambar apa ya? Jadi kalau mahasiswa Telkom tidak ada masalah ini ya. Nah, untuk mahasiswa IT saya introducing sedikit ini ya. Jadi dalam sistem komunikasi digital ya, performansi daripada sistem itu ya, itu diukur ya oleh yang namanya kurva ini gitu. Yang namanya kurva bit error rate terhadap perubahan SNR ya, signal to noise ratio ya. Bagaimana perubahan daripada bit error rate-nya. Nah,
sebentar. Bit error rate itu adalah rumusnya sederhana ya. Jadi saya harus jelaskan dulu apa itu bit error rate. Ya. Jadi sederhananya begini, jumlah bit yang salah ya, jumlah bit salah dibagi dengan jumlah bit yang dikirim, nah, gitu aja. Oke, benar ya. Jadi bit error rate itu adalah jumlah bit yang salah. Jadi kan tadi di sini gambar diagram kotaknya ini ya. Kalau saya jelaskan lagi, saya kirim streaming bit di sini ya, 1 juta bit misalkan. Maka di ujung di sini ya, di ujung di sini kan receiver juga akan menerima bit yang sama ya, 0101 sebanyak 1 juta. Cuma nggak tahu salah berapa, benar berapa kan nggak tahu. Tapi yang jelas size dari data ya, jumlah data yang dikirim dan jumlah data yang diterima itu harus sama. Ya, tidak mungkin berbeda ya. Nah, itu adalah salah satu ininya ya, parameternya. Jadi jumlah bitnya harus sama. Jumlah bit yang dikirim sama dengan jumlah bit yang diterima. Nah, kemudian kalau misalkan Anda sudah bisa katakanlah melihat bit yang diterima oleh sisi receiver ya, nah itu Anda compare ya. Jadi bandingkan bit yang salah di sini dengan di sini, kalau kita compare itu berapa buah gitu loh ya. Nah, misalkan dari 1 juta bit yang salah itu 100 gitu misalkan ya, berarti bare-nya berapa ya, berarti bare-nya adalah 100 dibagi 1 juta ya. Jadi 100 ini misal aja ya, 100 dibagi 1 juta 10 pangkat 6, akhirnya berapa? Oh ternyata bit error rate-nya nanti adalah 1 kali 10 pangkat minus 4. Begitu juga kalau berikutnya kita putar iterasi yang berikutnya, ternyata sekarang salahnya malahan tambah besar, 1000 misalkan ya. Nah, berarti kan 1000 dibagi 10 pangkat min 6. Jadi nanti bare-nya berarti 10 pangkat min 3. Lebih buruk lagi kan. Jadi semakin besar kesalahannya ini kan jumlah bare itu nanti akan begini dia, yang bagus begini terus nanti jelek, semakin begini dia semakin ke atas gitu ya. Nah, iterasi yang saya omongkan tadi itu adalah parameternya apa? Parameternya adalah ini gitu loh. Jadi SNRDB atau EB Indul DB ini merupakan variasi daripada nilai-nilai yang ada di sini. Jadi itu akan berpengaruh terhadap parameter sumbu horizontal ya, sumbu horizontal. Oke, akhirnya kita coba lihat di sini ya. Kembali ke gambar ini sebenarnya kalau Anda running begitu ya, program yang saya berikan ke Anda itu dia menghasilkan gambar seperti ini ya. Nah, ini saya jelaskan dulu maksudnya ya. Jadi gambar yang sebelah kanan ya, yang agak tegak gini ya dibandingkan yang air terjun ini, itu maknanya adalah sebagai berikut ya. Jadi kalau saya jelaskan ini dulu ya. Kalau yang air terjun begini ya, menukik begitu mendekati ini, itu dia kanalnya itu dianggap ideal begitu ya. Jadi tidak ada fading ya. Ibaratnya sinyalnya itu tidak nabrak gedung begitu ya. Nah, bagus lah ya. Nah, itu ideal. Itu namanya pakai kanal ideal ya kalau di wireless communication. Kurvanya bagus begini. Tapi kalau yang agak ini ya, agak tegak ini sudah memasukkan yang namanya komponen fading ya. Jadi sudah tidak ideal lagi ya kanalnya.
yang di sini dia sudah menjust pergunakan relic fading, ya. Relic fading dengan sekian pet begitu ya. Jadi nanti ada asumsi bahwa sinyalnya itu nanti nabrak pohon, nabrak bangunan begitu ya, kemudian dibiarkan lagi. Nah itu sudah dimasukkan di sini gitu. Jadi kanalnya sudah tidak ideal lagi ya, makanya kurvanya agak jelek dengan ini ya. Tapi ini kan memang kondisi nyata begitu ya, di dalam kehidupan nyata kan seperti itu memang kejadiannya ya. Sinyal informasi dari device apapun begitu ya yang keluar dari transmit itu kan selalu akan berhubungan begitu ya dengan environment ya, dengan kondisi yang ada di luar begitu ya. Nah itu kalau di simulasi itu bisa dimodelkan gitu ya, pakai yang namanya relic fading ya. Nah kemudian ini ada dua, ada relic theory, ada relic simulation. Nah ini juga saya mau introducing sedikit ya. Jadi kalau yang teori dia menggunakan rumus gitu ya, rumus terus di running gitu aja. Tapi kalau yang relic simulation ya ini dia memang mengenerate dari input, kemudian modulasi, terus dikalikan dengan fadingnya ya, dimodulasikan. Nah itu semua dibuat sendiri gitu loh ya. Jadi ibaratnya itu eksperimen begitu ya. Nah ternyata kurvanya yang ungu ini ya, ungu. Nah karena eksperimen kan perlu divalidasi kan bahwa itu memang praktikumnya benar atau enggak ya. Nah itu dipakai yang kurva biru ini ya, validasinya, atau validatornya ya yang biru secara rumusan gitu. Oh ternyata sama gitu ya. Ini kenapa ada seperti ini sedikit ya. Nah ini sebenarnya pengaruhnya jumlah bit yang dibangkitkan itu masih sedikit gitu ya. Kalau bitnya dibangkitkan lebih banyak nanti kurvanya jadi satu. Cuma proses runningnya lebih lama gitu. Ini saya cuma memperlihatkan ke Anda ceritanya dulu ya. Jadi nanti kalau mahasiswa ingin supaya kurvanya smooth gimana ya, ini ditambahi aja. Jangan 10 pangkat min 3, misalkan aja 10 pangkat 5 lah gitu ya. 10.000 bit gitu ya. Udah bagus gambarnya. Jadi udah smooth begitu dengan yang biru. Nah, cuma dalam kondisi ini ya yang akan kita bahas, saya tidak menyuruh Anda membuat ininya ya sampai performansinya. Jadi dipotong nanti ya. Bagian ini mungkin tidak terlalu penting ya bagi saya ya. Saya menginginkan justru untuk kondisi EPI 0 dB untuk kondisi satu saja ya, itu yang dipakai. Jadi sehingga tidak perlu ada banyak iterasi gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kita balik kalau ada pertanyaan. Nah, yang ini ya. Nah, ini adalah the real daripada movement code yang saudara akan pakai ya di transmisi mode demode BPSK. Nah, ini kalau saya gambarkan blok diagramnya dulu ya. Jadi ini adalah ada tambahannya sekarang ya, yang dibandingkan dengan blok diagram BPSK sebelumnya. Yang sebelumnya kan dari input langsung mode BPSK kan begitu. Nah ini ya, kita tambahi sekarang blok encodernya ya. Nah, encodernya yaitu movement code yang saudara pakai ya. Jadi setelah di-input baru ke modulasi ya, kemudian baru dikirim kan gitu ya. Kemudian di receiver juga begitu ya. Proses ini harusnya demode ya. Beliau saya nulis ini ya, demode ya. Jadi lawannya ini. Kalau yang di transmitter ada mode, di receiver ada demode ya, demodulasi. Nah, di demode ya.
Di mode ini nanti setelah itu apa? Masuk yang namanya ke blok equalizer. Ya. Teknik ekualisasinya harus kita pakai dengan asumsi bahwa ini tadi ada kanal yang tidak ideal. Ya. Tapi kalau kanalnya ideal, ini tidak usah dipakai ya, dibuang saja ini. Ya. Jadi pakai ini ya, kalau asumsinya kanalnya ideal. Nah, setelah itu apa? Setelah itu baru masuk ke proses decoder, proses decoding yang dilaksanakan oleh decoder movement-nya itu. Ya. Nanti akhirnya muncul ya image di sini ya, kalau benar ininya Anda program. Ya. Jadi logo fans akan muncul di sini. Ya, jadi itu ya penjelasannya. Jadi saya akan buat di sini kalau asumsinya adalah katakanlah asumsinya kanalnya ideal ya, ideal berarti harus ada blok ekualisasi. Tapi kalau dia tidak ada ya, di kanalnya gitu. Kalau kanalnya adalah ideal ya, berarti tidak menggunakan proses ekualisasi. Tapi kalau kanalnya tidak ideal ya, berarti harus menggunakan blok ekualisasi. Ya. Jadi kalau jadi saya sarankan Anda mempergunakan yang ini dulu ya, asumsi ideal ya. Kalau asumsi ideal ini kan dihilangkan ya, jadi sederhana malahan ya bloknya, lebih mudah memproses. Kemudian kalau itu sudah sukses baru mempergunakan yang kanal tidak ideal. Buat coba ini 40 dB ya, 40 dB, kemudian dicoba nanti 10 dB itu seperti apa gitu. Ya. Nah, kemudian saya bahas sedikit di sini ya. Ekualisasinya itu sangat sederhana yang kita pakai ya di sini, proses ekualisasi itu. Ada yang namanya teknik zero forcing ya. Ini sangat sederhana sekali ya. Jadi Anda hanya perlu memproses ya sinyal yang keluar daripada ini ada terbalik gambarnya ini ya. Sorry ya, ini terbalik gambarnya ya. Harusnya ini dulu deh. Ketahuan. Oke ya, saya revisi ya. Jadi ini diekualisasi dulu ya, baru terus di demode ya. Tolong diperbaiki ya poin apa PPT saya yang terakhir itu. Demode terus baru decode di sini. Nah, jadi sama dengan sampel program yang apa namanya saya kirim itu ya ceritanya. Ya. Jadi begitu sinyal informasi yang ini saya coret ini. Saya ganti yang di bawah ini. Nah, jadi sinyal informasi yang diterima itu diumpankan ke blok equalizer dulu ya.
baru terus ditimut, terus baru didikut ya. Nah, ekualisasi ini seperti yang saya bilang tadi sangat sederhana, zero forcing. Jadi apa yang didapatkan ya sinyal informasi oleh si RX ini itu tinggal dibagi dengan konstanta daripada fading di sini ya. Jadi kalau ini misalkan Y begitu ya, katakanlah ini X ya, ini ngawur aja di variabelnya. Maka X itu ya, itu sama dengan Y dibagi H. Nah, sederhana. Ya, walaupun sudah bisa melakukan ekualisasi ya. Tapi memang ini masih kasar begitu ya, kualitas daripada teknik ekualisasinya. Tidak apa-apa, ini sudah memberikan kontribusi membersihkan pengaruh fading itu ya. Kalau Anda nanti konsen di sini pakai equalizer yang model lain, silakan ya, MMSI atau V11 atau MLB dan seterusnya ya. Cuma ini saya pakai yang sederhana aja. Nah, hanya ini di mana? Hanya ini kan saudara sudah generate di awal ya. Hanya kan random bla begitu ya. Nah, itu tinggal dibagi aja nanti ya. Dibagi akhirnya saya mendapatkan sinyal keluaran dari teknik ekualisasi ini yang selanjutnya saudara akan proses di bagian blok demodulator ya. Setelah sukses itu baru diikut. Nah, ini artinya ya, saudara harus memahami dulu sedikit ininya ya. Nanti coba dulu programnya yang BPSG ini, kemudian baru di-combine dengan yang Huffman Code yang image murni itu ya. Nah, ini saya buat per step, saya yakin dengan langkah-langkah yang saya berikan ke Anda ini bisa nyantol nanti ya. Jadi yang pertama nyoba dulu ya, ini sangat basic sekali ya. Kemudian yang kedua coba image yang saudara input dan decode. Kemudian setelah itu coba pahami dulu ini ya, mode dan demode BPSG ya, dengan asumsi di sini pertama dia pakai BR ya 0101 streaming bit dulu. Setelah sukses ya, setelah sukses baru di-combine ya. Jadi image yang Huffman Code di awal itu di-combine dengan teknik transmisi di transceivernya mode BPSG, jadinya seperti ini gitu loh. Nah, oke, itu pendahuluannya. Silakan mahasiswa kalau ada yang tanya. Gimana itu yang saya kirimkan itu sudah diterima ininya ya, listing programnya. Jadi apa yang saya introducing di slide ini itu sudah ada semua di program. Cuma memang yang ini belum ya. Nah, yang ini belum ini. Jadi ini adalah tugas Anda menggabung ya di embedded begitu ya, yang awalnya ini ya, yang awalnya ini dengan yang ini gitu. Nah, sampel programnya ini juga sudah ada di situ. Silakan kalau ada yang tanya dulu. Ini yang belum hadir siapa ya? Satu orang ya? You are now unmuted. Pak Puja. Pak Puja.
Gimana? Ada yang di ini enggak? Ada yang ditanyakan, silakan You are now bertanya. unmuted. Untuk kondisi Karena memang perlu perjelas mungkin ya, Pak Puja, sebelum Anda melakukan ini apa namanya modifikasi begitu ya dari sampel-sampel program yang ada di situ. Oh ya, jadi nanti yang ini ya, yang soal 24 ini pertama ideal dulu benar. Jadi tidak menggunakan ekualisasi, dan sederhana ya, sederhana. Jadi Anda tidak perlu mengenerate tidak perlu mengenerate noise begitu ya. Jadi dianggap sinyal informasi yang keluar dari sini ya itu sama dengan yang akan di receive gitu ya, yang akan diterima oleh sisi receiver, sehingga nanti blok ini tidak ada ya, Anda harus langsung aja di mode gitu ya, di mode terus di code gitu. Gimana yang lain, apa sudah paham apa yang akan mau dibuat? Saya minta tetap dibuat 4 subbab ya jawabanmu, biar saya mudah ininya ya ngecek progres pengerjaannya. Jadi subbab nomor 1, makanya di sini saya pakai 2-1 ya. Kemudian subbab yang kedua 2-2. Yang ketiga 2-3, yang keempat 2-4 nanti ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan.